Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Murwanti dalam mata kuliah MKPK pertemuan kedua. Yang akan dibahas di sini adalah masih linear programming, tapi metodenya adalah metode simplex. Nah, untuk metode simplex itu langkahnya adalah pertama optimumkan Z ya, dikurangi dengan C1X1 dikurangi C2X2 dan selanjutnya sampai Cnxn sama dengan 0 terhadap A11X1 plus A12X2 plus dan seterusnya sampai 1nxn plus minus S1 sama dengan B1. A22X1 plus A22X2 plus dan seterusnya sampai A2nxn plus minus S2 sama dengan B2 dan seterusnya sampai AM1X1 plus AM2X2 dan seterusnya sampai AMNXN plus minus SM sama dengan BM ya. Untuk metode simplex kemarin kalau metode grafik itu ya, metode grafik itu hanya bisa untuk menyelesaikan sampai 2 produk. Misalnya X1 dan X2 produknya, atau X dengan Y, atau roti kualitas 1 dan roti kualitas 2 dan hanya seperti itu maksudnya. Hanya bisa sampai 2 produk. Tapi kalau metode simplex itu bisa untuk menyelesaikan sampai berapapun. Di sini kan ada tulisan titik-titik sampai xn, A1n xn, nah sampai dan seterusnya, berarti banyak. Bisa diselesaikan dengan metode simplex. 2 produk pun juga bisa dikerjakan atau diselesaikan dengan metode simplex. Jadi tidak hanya banyak ya, 2 dan seterusnya ya, tapi kalau metode grafik itu hanya sampai 2, 3 nggak bisa pakai metode grafik ya. Itu kelemahan metode grafik ya. Kalau metode simplex bisa untuk menyelesaikan sampai berapapun ya. Nah, metode simplex itu sebetulnya banyak cara, maksudnya banyak metodenya. Maksudnya ada simplex yang CJ min ZJ, ada simplex yang ZJ min CJ, ada simplex VD. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah simplex yang VD. VD itu variabel dasar. V-nya variabel, D-nya dasar. Jadi yang akan kita pelajari adalah simplex VD. Kalau Anda familiar dengan simplex CJ min ZJ atau ZJ min CJ, silahkan menggunakan metode itu, nggak masalah ya. Yang penting nanti bisa menyelesaikan kasus yang ada. Selanjutnya setelah Anda dioptimumkan tadi, masukkan ke tabel ya. Di sini adalah tabel VD, variabel dasar ya, VD. Nah, di baris pertama ini isinya adalah fungsi tujuan. Kolom yang terakhir ini adalah kolom solusi. Kolom solusi itu di sebelah kanannya sama dengan angkanya, nanti di sebelah kanannya sama dengan kolom solusi. Dan ini adalah fungsi tujuan juga, Z. Ini tujuan juga Anda tulis di situ. Di bawahnya ini adalah kolom kendala. Yang di sini adalah kolom kendala. Kalau kendalanya 1 ya ada 2 baris, 1 baris. Kalau kendalanya 2 ya 2 baris dan seterusnya ya, sebanyak berapa kendalanya itu. Ya. Setelah itu ya, kolom solusi tadi ada di sini ya. Kolom solusinya tadi di sini, maaf. Salah, bukan yang di sini. Kolom solusinya yang paling kanan ya. Selanjutnya kanannya ini ada RS, rasio solusi ya. Kolom solusi dibagi baris kunci nanti ya. Akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya
Nah, kita menggunakan kasusnya PT Double X yang kemarin saya buat PR buat Anda ya, PT Double X. Mari kita selesaikan PT Double X itu dengan menggunakan metode simplex ya, simplex. Di PT Double X kemarin yang PR buat Anda itu kan maksimumkan Z sama dengan 25.000 X1 ditambah 15.000 X2. Ini yang benar 15.000 ya, bukan 15.200, 15.000. Titiknya juga 15 titik itu ya. 15.000 ya. X2. Terhadap kendalanya ada 3, kendalanya adalah K, ada L, ada M. Nah, kendala K itu 3X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan 24. 24 tidak pakai X2 ya, 24 tidak pakai X2. Terus L-nya 2X1 plus 4X2 lebih kecil sama dengan 20, tidak pakai X2, 20. Yang M 3X1 tidak pakai plus ya, 3X1 lebih kecil sama dengan 21. Ingat, X1 dan X2 itu harus positif. Jawabannya tidak boleh negatif. Nah, untuk mengerjakan atau menyelesaikan metode simplex, langkah yang pertama adalah standarisasi model. Modelnya itu distandarisasi dari fungsi tujuan. Ini kan fungsi tujuan ya. Dari fungsi tujuan yang berbentuk eksplisit, kita jadikan fungsi tujuan yang berbentuk implisit. Ya, eksplisit itu adalah fungsi yang kita dapat dengan mudah membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sementara kalau itu fungsi implisit itu adalah fungsi yang kita tidak dapat dengan mudah membedakan variabel bebas dan variabel terikatnya. Atau cara bodohnya disamadengankan 0. Kalau tadi kan Z sama dengan 25.000 X1 ditambah 15.000 X2, maka standarisasi modelnya yang kanan itu dibawa ke kiri semua, yang kanan dibawa ke kiri semua menjadi Z min kan, kalau positif kanan ke kiri kan jadi negatif. 25.000 X1 ini juga dibawa ke kiri min 15.000 X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah standarisasi model yang bentuk eksplisit dijadikan bentuk implisit atau disama dengan 0 ya. Setelah itu fungsi kendalanya ini juga kita standarisasi modelnya ya. Fungsi kendala itu yang mulanya berbentuk pertidaksamaan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, itu kan namanya pertidaksamaan. Maka fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan ini kita jadikan bentuk persamaan itu sama dengan ya, dengan menambah variabel slack di dalamnya. Ya. Nah, maksudnya gini loh. Maksudnya ya, misalnya ya 3X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 24. Misalnya aja ya, misalnya X1 itu sama dengan 4, misalnya X1-nya sama dengan 4. Ya, 3 kali 4 itu berapa? 12 ya, 12 ditambah X2-nya itu 2, misalnya X2-nya itu sama dengan 2, berarti kan 3 kali 2 ya, 3 kali 2 itu kan 6. 12 tambah 6 lebih kecil sama dengan 24, itu kan benar. Maksudnya bisa, boleh. 12 tambah 6 lebih kecil sama dengan 24, karena 18 itu lebih kecil dari 24, benar. Tapi kalau sudah dijadikan sama dengan,
Apakah itu 18 sama dengan 24? Kan tidak. Makanya ditambah variabel slack di dalamnya. Berarti kan 18 ditambah slack sama dengan 24. Nah, slacknya ini berapa jadinya? Slacknya berapa? Slacknya adalah 6. Jadi ada slack, nanti kan ada slack sebesar berapa? 6. Gitu loh maksudnya ya. Jadi dari pertidaksamaan dijadikan persamaan, tapi dengan menambah variabel slack di dalamnya. Ya, supaya sama. Di slack itu kan menjadi sama ya. Yaitu 3x1 plus 3x2 plus S1, slacknya S1. Kalau itu kendala pertama yang K ini ya, kendala pertama, maka slacknya juga slack 1 sama dengan 24. 2x1 tambah 4x2 ditambah S2, slack kedua ini kan berarti kan kendala kedua berarti slacknya kan slack 2 sama dengan 20. 3x1 ditambah S3, slacknya di sini harus sama dengan 21. Ini kendala ketiga, maka slacknya slack 3. Ingat, X1, X2, S1, S2, S3 itu semua harus lebih besar sama dengan 0. Artinya jawaban X1, jawaban X2, S1, S2, S3 tidak boleh negatif. Harus positif atau 0 boleh, tapi kalau negatif tidak boleh. Kan lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Itu cara standarisasi model ya. Selanjutnya sebentar ya. Selanjutnya kita masukkan ke itu tadi tabel. Kita masukkan ke tabel ya. Tabel yang pertama ini adalah fungsi tujuan. Anda lihat fungsi tujuan. Adakah Z di fungsi tujuan? Ada ya, fungsi Z. Berarti kan fungsi tujuannya ada Z, ada X1, ada X2, ada S1. Ini ada S2, ada S3, maksudnya variabel-variabel yang ada tadi loh. Terus ini S, kolom solusi, ini solusi ya, kolom solusi ini ya. Jadi tabel yang pertama, baris pertama ini dari awal sampai akhir, isinya sama. Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan S. Tadi kan variabel-variabelnya yang ada kan itu semua ya. Jadi baris pertama ini dari awal sampai akhir, nanti simplex itu berakhir, isinya sama. Itu terus ya. Selanjutnya baris yang kedua ini ada Z. Dan Z ini adalah fungsi tujuan ya, nanti isinya adalah fungsi tujuan. Bawahnya ini adalah kendala. Nah, yang ditulis adalah slacknya. Slack 1 kan tadi ada slack 1, slack 2, dan slack 3. Yang ditulis adalah slacknya. Setelah itu kita tulis, kita isi. Anda perhatikan baris Z tadi. Baris Z yang sudah distandarisasi tadi loh, yang Z min 25.000 tadi loh ya. Adakah baris Z di situ, di fungsi tujuan itu adakah baris Z? Ada. Berapa koefisiennya? Koefisiennya kan 1. Terus adakah X1 di baris Z itu, di fungsi tujuan itu, adakah X1? Ada. Berapa? Min 25.000. Anda boleh menuliskan min 25.000 supaya Anda gampang menghitungnya nanti, maksudnya tidak membagi-bagi atau mengali-ngali ya, boleh. Atau Anda bagi min 25.000-nya nanti jawabannya dikalikan 1.000, karena ini membagi 1.000. Karena kita membagi 1.000, nanti jawabannya harus dikalikan dengan 1.000. Ya, di X1
min 25 baris Z-nya X1-nya ada, X1-nya ada. Berapa koefisiennya? Koefisiennya min 25.000 sebetulnya, tapi di sini ditulis min 25, nanti jawabannya dikalikan dengan 1000. Terus X2, adakah X2 di baris Z itu? Adakah X2? Ada, yaitu min 15.000. Min 15.000, karena kita mau menyederhanakan maka min 15.000 ditulis min 15, nanti jawabannya dikalikan dengan 1000. Selanjutnya di baris Z itu adakah S1? Tidak ada, 0. Adakah S2? Tidak ada, 0. Adakah S3? Tidak ada, 0. Berapa solusinya? Kanannya sama dengan berapa? Oh, 0 ya, tulis saja 0. Terus selanjutnya kita lihat yang fungsi kendalanya, fungsi kendala yang K tadi loh, fungsi kendala pertama. Adakah baris Z di situ di fungsi kendala? Adakah baris Z? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan ditulis 0. Terus selanjutnya, adakah X1 di baris kendala K tadi? Oh, ada. Berapa koefisiennya? 3. Berapa X2-nya di kendala 1? 3. Adakah S1? Ada. Berapa koefisiennya? 1. Adakah S2? Tidak, berarti kan 0. S3-nya juga tidak ada, 0. Berapa solusinya? Kanan sama dengannya 24 ya. Demikian juga dengan S2. Anda lihat baris S2 yaitu kendala yang L. Kendala kedua. Adakah baris Z di situ? Tidak ada. X1 2, X2 4, S1 tidak ada, S2 ada 1, S3 tidak ada. Solusinya kanannya sama dengan 20. Demikian juga untuk S3 juga sama. Adakah Z-nya? Tidak ada. X1-nya 3, X2-nya tidak ada, S1-nya tidak ada, S2-nya tidak ada, S3-nya 1. Berapa kolom solusinya? Atau kanannya sama dengan 21. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan dengan metode simplex, langkah selanjutnya kita akan mencari yang namanya kolom kunci ya, kolom baris atau angka itu bisa dijadikan kolom kunci kalau bagaimana? Kalau di baris Z-nya, yang dilihat di baris Z-nya mempunyai angka yang paling negatif. Paling negatif. Berarti X1 ini nanti dinamakan dengan kolom kunci ya, kolom kunci. Setelah mencari kolom kunci, kita mau cari baris kunci. Bagaimana cara mencari baris kunci? Baris kunci itu bisa didapatkan kalau rasio solusinya mempunyai nilai positif paling kecil. Positif yang paling kecil. Nah, kita cari rasio solusi dulu ya di sini, karena rasio solusi itu ini kolom kunci, tadi kan kolom kunci, ini kolom kunci. Ya, kolom kunci. Rasio solusi itu adalah kolom solusi dibagi dengan kolom kunci. Kolom solusi dibagi dengan kolom kunci. Berarti di sini 24 dibagi 3, kan ini kolom kuncinya di sini 3, dibagi 3 sama dengan 8. Yang di sini 20 dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 10. Terus yang di sini 21 dibagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, baris itu bisa dijadikan baris kunci kalau rasio solusinya mempunyai nilai positif paling kecil,
Ini kan 8, ini 10, ini 7, berarti yang paling kecil adalah 7, maka ini namanya baris kunci. Ya, baris kunci. Pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci namanya unsur kunci. Jadi unsur kuncinya di sini adalah 3. 3 itu adalah unsur kunci. Unsur kunci. Saya tulis di situ ya, karena ini saya orek-orek jadi kan nggak kelihatan. Ya, 3 unsur kuncinya 3. Nah, setelah Anda cari kolom kunci, baris kunci, dan unsur kunci, langkah selanjutnya Anda transformasikan baris Z-nya, S1-nya, dan S2-nya. Itu kita transformasikan. Ya. Bagaimana cara mentransformasikan? Kita mau cari baris kunci baru dulu. Baris kunci baru itu X1 menggantikan S3. Maksudnya di sini nanti X1 ini nanti ya, ini X1 ini nanti akan pindah ke S3. S3 ini nanti akan hilang, akan merantau, namanya variabel perantau ya. Ini S3 ini nanti akan hilang digantikan dengan X1. X1 di sini ya. Nah, cara mencari angka-angka yang di sini nanti bagaimana? Angka-angka yang di sini ya. Caranya gini. X1 menggantikan S3, caranya barisnya S3 0, 3, 0, 0, 0, 1, 21 itu kan barisnya S3 tadi, dibagi ya 0, 3, 0, 0, 0, 1, 21 dibagi dengan unsur kunci, semuanya dibagi dengan unsur kunci, dibagi dengan 3 unsur kunci. Maka akan menjadi di sini 0 dibagi 3, di sini 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3, 0, ini 0, 0, 1 dibagi 3 sepertiga, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Ini adalah baris kunci baru. Dapatnya dari baris lamanya S3 dibagi dengan unsur kunci. Unsur kuncinya tadi kan 3. Oke, selanjutnya kita transformasikan baris Z, S1 dan S2 kita transformasikan. Cara mentransformasikannya bagaimana? Cara mentransformasikan, kita transformasi Z dulu ya. Transformasi Z. Tulis baris Z yang ada di tabel pertama, Anda tulis baris Z-nya. Ke bawah ya, Anda tulis. Ya. Setelah itu dikurangi unsur yang berada di kolom kunci yang sebaris dengan Z. Kita lihat ya di sini ya, kita lihat dulu. Unsur yang berada di kolom kunci yang sebaris dengan Z. Itu kan min 25 ya. Kita kembali ke sini. Nah, min 25 dikurangi semuanya min 25. Ini salah ya, yang benar min 25. Semuanya dikurangi min 25, dikalikan, semuanya dikalikan. Baris kunci baru. Kita lihat baris kunci baru tadi loh. Dikalikan ini semua baris kunci baru. Dikalikan di semua baris kunci baru ya. Yaitu dikalikan 0, 1, 0, 0, 0, sepertiga 7. Terus Anda hitung menjadi 1, 0, min 15, 0, 0, 25/3, 175. Transformasi baris Z. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa mentransformasi baris S1, mentransformasi baris S1. Ya, tulis baris S1 yang berada di tabel pertama, Anda tulis
ya, baris S1-nya dikurangi unsur yang berada di kolom kunci yang sebaris dengan S1. Ini yang benar S1 bukan X1 ya, S1. S1. Bentar. Ya, sebentar. Nah, ini loh tadi loh. Kita mau transformasi S1 ya, transformasi. Kita tadi kan barisnya S1 ditulis, terus dikurangi unsur yang berada di kolom kunci yang sebaris dengan S1. Berarti kan berapa? 3. Dikurangi 3 semua, dikurangi 3 semua. Bentar. Nah, ini S1 ya, baris S1 ini benar. Terus dikurangi 3 semua, dikurangi 3 semua. Ya. Dikalikan dengan baris kunci yang tadi, baris kunci 0 1 0 0 0 sepertiga 7 tadi. Setelah itu Anda hitung dapatnya 0 0 3 1 0 min 1 3. Kalau dikurung gini yang dihitung itu dikurung yang dikurung ini ya. 3 kali 0 kan 0, 0 dikurangi 0 0. 3 kali 1 3, berarti 3 dikurangi 3 0 gitu ya caranya. Selanjutnya transformasi baris, ini baris S2, transformasi baris S2. Transformasi baris S2. Baris S2 yang ada di tabel pertama Anda tulis dulu, dikurangi unsur yang berada di kolom kunci yang sebaris dengan S2, 2 itu ya, berarti kan 2 angkanya ini semua 2. Angkanya 2 ini yang benar 2. 2 dikalikan dengan baris kunci baru. Semua dikalikan dengan baris kunci baru. Kalikan dengan baris kunci baru. Terus dihitung. 2 kali 0 kan 0. 0 dikurangi 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 2, 0. 2 kali 0, 0. 4 dikurangi 0, 4. Gitu ya seterusnya. Ini adalah jawaban transformasi baris S2. Selanjutnya setelah Anda transformasi semuanya angka-angkanya masukkan ke tabel yang kedua. Ini tabel yang kedua ya, tabel yang kedua. Ingat baris yang pertama ini isinya masih sama, Yang di sini isinya ganti. Z-nya masih sama tadi kan, S1-nya masih sama, S2-nya masih sama. Nah, yang di sini ini tadi kan ganti X1, S3-nya sudah hilang, ganti X1 di sini. Nah, angka-angkanya X1 yang di baris kunci baru tadi masukkan ke sini. Kalau Z yang hasil transformasi Z tadi ditulis di sini. S1 juga ditulis tadi hasil transformasinya ditulis di sini. S2 juga hasil transformasinya ditulis di sini. Demikian ya. Nah, apakah simplex kita sudah berakhir? Ingat, untuk kasus maksimisasi, simplex itu akan berakhir bila baris Z-nya sudah tidak ada angka negatif. Ingat ya. Untuk kasus maksimisasi, simplex itu akan berakhir bila baris Z-nya sudah tidak ada angka negatif. Sekarang kita lihat apakah baris Z-nya itu sudah mempunyai angka, maksudnya masih ada angka negatif. Oh, ternyata masih ada angka yang negatif. Kalau masih ada angka yang negatif, maka ini akan kita jadikan unsur kolom kunci ya, kolom kunci. Kita jadikan kolom kunci. Setelah kolom kunci kita mau cari baris kunci, tapi sebelum mencari baris kunci kita harus mencari rasio solusi. Rasio solusi adalah kolom solusi dibagi dengan kolom kunci ya. Baris Z-nya tidak dicari rasio solusi, yang dicari rasio solusi adalah S1, S2-nya ya. Jadi yang
baris Z-nya enggak, ini rasio solusinya. Kolom solusi berarti kan ini 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. 3 dibagi 3 rasio solusinya 1. Terus yang di sini 4 dibagi dengan 6 dibagi dengan 4 1/2. 6 dibagi dengan 4 sama dengan 1/2. Nah, setelah itu kita mau cari baris kunci. Ingat, baris kunci, baris itu bisa dijadikan baris kunci kalau rasio solusinya mempunyai angka positif paling kecil. Jadi S1 ini nanti akan menjadi baris kunci. Baris kunci. Nah, S1 itu nanti akan hilang di tabel berikutnya, di tabel ketiga digantikan dengan siapa? Digantikan dengan X2. X2 itu nanti akan berada di S1 di tabel selanjutnya atau tabel yang ketiga. Nah, setelah itu seperti tadi yang namanya kolom kunci, pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Baris kunci ini dinamakan unsur kunci. Ya, unsur kuncinya ternyata juga 3 lagi unsur kunci. Unsur kuncinya sama dengan 3 ya, 3. Nah, untuk itu kita mau cari baris kunci baru. Baris kunci baru itu ya, saya tuliskan di sini dulu ya supaya maksudnya melihat tabelnya gitu ya. Kita mau cari baris kunci baru, cara mencari baris kunci baru. Baris kunci baru itu nanti kan S1 ini nanti kan akan hilang digantikan dengan X2, maka cara mencari baris kunci barunya adalah baris lamanya S1 ditulis 0, 0, 3, 1, 0, min 1, berapa ini? 3 ya. 3 dibagi dengan unsur kunci. Unsur kuncinya tadi kan 3. Di sini 3 dibagi dengan 3. Ya, maka akan menjadi saya tulis di atasnya ya, akan menjadi 0, 0, 3 dibagi 3 1 1/3, 0 min 1/3, di sini 1. Nah, di tabel selanjutnya, di tabel ketiga, di sini nanti di sini ini bukan S1 tapi isinya adalah X2. Angka-angkanya adalah ini 0, 0, 1, 1/3, 0 min 1/3, 1. Ini angka-angkanya di tabel selanjutnya. Setelah itu kita bisa mentransformasi Z S berapa? S2 dan X1 ya, kita transformasikan Z, kita transformasikan Z dulu ya, Z S2 sama X1. Kita transformasikan dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, karena ini sudah nggak bisa ditulis lagi, saya ke selanjutnya. Nah, ini adalah baris kunci baru yang saya tuliskan di tabel tadi ya. Ini caranya mencari tadi kan seperti itu. Ini tulisnya nih. Sama kan? 0, 0, 1, 1/3, 0, min 1/3, 1 ya, sama. Oke, selanjutnya kita transformasikan baris Z-nya. Tulis baris Z di tabel yang kedua. Tulis baris Z yang ada di tabel kedua. Dikurangi unsur yang berada di kolom kunci, yang sebaris dengan Z. Berapa tadi di sini? Yaitu ada angkanya adalah min 15. Terus dikalikan dengan baris kunci baru. Baris kunci baru itu yang ini tadi loh. Ini baris kunci baru. Dikalikan dengan baris kunci baru. Ya, 0, 0, 1, 1/3, 0, min 1/3, 1. Selanjutnya dihitung. 1 dikurangi 0, 0
0 dikurangi 0, min 15 ditambah 15. Ini jawabannya bukan min 15, min 15 ditambah min 15. Ini kan min berarti kan jadi positif. Min 15 ditambah 15 jawabannya adalah 0. Ini jawabannya 0. Banyak yang salah ya, maaf ya. Ini 0, yang benar 0. Terus 0 dikurangi 15 dibagi 3 berapa? Ini 0 ditambah 15 kali sepertiga. 15 kali sepertiga itu kan 5. 0 ditambah 5. Ini jadinya berapa harusnya? 5. 0, ini 0 dikurangi 0, 0. 25/3 dikurangi 15. Ini plus ya, plus 15/3. 25/3 dikurangi 15/3. Ini jawabannya adalah 10/3. 25 dikurangi 15/3 berarti 10/3. Ini 15 min plus 175 ditambah 15 berarti ini salah sebetulnya, yang benar maksudnya 190. 175 tambah 15 ya, 190. Maaf ya, banyak salahnya, besok dibenarkan. Maaf sekali. Selanjutnya, transformasi baris X1 sama baris lamanya X1. Ya, baris lamanya X1. Sebentar tak lihatnya di sini tadi. Transformasi baris Z, terus transformasi baris X1. Sebentar. Ya. X1 dikurangi baris dikurangi unsur yang berada di kolom kunci yang sebaris dengan X1 0, terus dikalikan baris kunci baru tadi, dikurangkan 0 1 0 0 0 sepertiga 0 min sepertiga. Ini sepertiga dikurangi 0 ya, sepertiga tidak pakai min. Kalau ini sepertiga loh ya. 7 dikurangi 0, 7 ya, 7. Nanti dicek ya perhitungannya ya. Terus selanjutnya transformasi baris S2. Baris lamanya S2 dikurangi unsur yang berada di kolom kunci yang sebaris dengan S2 4. Ya, 4 dikalikan dengan unsur kunci ya. Baris kunci baru, maksudnya dikurangi baris kunci baru, Ya. 0 0 4 dikurangi 4 0. 0 dikurangi min 4/3 benar. 1 dikurangi 0 1. Min 2/3 4 min 4/3 min 2/3 ditambah 4/3 menjadi mestinya 2/3. Ya, betul, 2/3. 6 dikurangi 4 2, benar ya. Selanjutnya setelah Anda transformasikan semuanya, masukkan ke tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga ya, dimasukkan ke tabel yang ketiga. Ya, dimasukkan ke tabel yang ketiga. Nah, kita lihat simplex itu sudah berakhir atau belum. Anda lihat baris Z-nya, mestinya Anda lihat baris Z-nya. Ingat, simplex itu akan berakhir bila baris Z-nya sudah tidak ada yang negatif. Sekarang Anda lihat di baris Z ini masih ada yang negatif atau tidak? Oh, tidak. Berarti simplex kita sudah berakhir. Simplex kita berakhir, maka bagaimana cara menjawabnya? Kan kemarin pertanyaannya yang PT-nya kasus double X ini, berapa X1 harus dibuat dan berapa X2 harus dibuat supaya labanya maksimal, keuntungannya maksimal. Ingat, di tabel ini yang paling kanan ini adalah kolom solution, kolom solusi. Berarti ini adalah kolom jawabannya ya, jawabannya. Cara menjawabnya,
Berapa X1 yang harus dibuat? Anda lihat X1, mana X1? Oh, ini X1. X1 berapa yang harus dibuat? Oh, X1 yang harus dibuat sebanyak 7 unit. 7 ya, X1-nya sama dengan 7. Berapa X2-nya yang harus dibuat? Nah, berapa? Oh, 1. Berarti X2-nya nanti sama dengan 1. Berapa keuntungannya? Kita lihat keuntungannya Z atau keuntungan itu sama dengan 190. Ingat, tadi kita membagi di sini kan 1000. Maka jawabannya di sini harus Anda kalikan dengan 1000. Berarti jawabannya Z adalah 190.000. Terus ini kok ada S2 sama dengan 2. Apa artinya? Artinya itu ini tadi kan kendalanya, ini kendala K ya. Ini kendala K, ini kendala L, ini kendala M. Berarti artinya ada sisa bahan L, dilambangkan dengan S2 ya. Ada sisa bahan L sebanyak 2. Sisa bahan L sebanyak 2. Anda bisa memasukkan jawaban ini X1 7, X2 sama dengan 1 ke L. L tadi kan lambangnya yang sebetulnya kan lebih kecil sama dengan. Nah, itu Anda masukkan X1-nya 7, X2-nya 1. Apakah sama dengan 20 kalau nggak salah ya di situ. Kan nanti ada sisa 2 di situ. S2-nya slacknya tadi kan 2, slacknya akan 2. Itu ya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Jadi PT double X dalam rangka memaksimumkan keuntungan harus membuat X1 sebanyak 7 unit, X2 sebanyak 1 unit dengan keuntungan maksimum 190.000 dan ada sisa bahan atau masukan L sebanyak 2. Itu ya. Nah, untuk melatih kemampuan Anda, silahkan kasus pertama yang program linear programming metode grafik yang kemarin yang pertama, soal yang pertama Anda kerjakan dengan metode grafik. Apakah jawabannya sama dengan metode grafik? Maaf, kok dikerjakan dengan metode grafik ya, salah. Anda kerjakan dengan metode simplex. Apakah kalau dikerjakan dengan metode simplex dengan grafik jawabannya sama? Harusnya sama. Kalau tidak sama salah hitung. Harusnya sama ya. Kalau tidak sama salah hitung. Itu yang bisa saya berikan untuk linear programming metode simplex ya. Silahkan mengasah kemampuan Anda dengan melatih soal-soal yang ada di linear programming ya. Demikian dulu materi yang saya berikan di bab 1 ini, pertemuan kedua. Kita lanjut ke pertemuan ketiga minggu depan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.